Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebelumnya, selaku moderator, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Senada Novia, NIM 12610320297. Lalu ada Yogi Agus Rianto, NIM 12610320213. Dan terakhir saya, Sabri Entan Maulidia Sari, NIM 1261032021198. Materi yang akan kami presentasikan hari ini adalah tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara independen. Lembaga-lembaga negara independen sendiri ada 5, yaitu KPU, Komnas HAM, BI atau Bank Indonesia, Kepolisian Negara, dan TNI. Untuk pemateri KPU dan Komnas HAM akan disampaikan oleh Yogi Agus Rianto. Untuk BI dan Kepolisian Negara disampaikan oleh Senada Novia, dan TNI akan dijelaskan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama dari kelompok 7 akan menyampaikan mengenai tugas dan wewenang KPU dan Komnas HAM. Yang pertama, tugas dan wewenang KPU. Yang pertama, merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum. Kedua, menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum. Ketiga, membentuk panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS. Kemudian yang keempat, menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2 untuk setiap daerah pemilihan. Kelima, menetapkan keseluruhan hasil pemilu di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Yang keenam, mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta hasil pemilihan umum. Yang ketujuh, memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum. Selanjutnya, tugas dan wewenang Komnas HAM. Pertama, menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang berlangsung di Indonesia. Kedua, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan di Indonesia. Ketiga, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan. Keempat, mengumpulkan data dan informasi serta menerima pengaduan masyarakat. Yang kelima, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan HAM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang ketiga, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang keempat, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Yang kelima, melakukan penelitian juga pemantauan. Yang keenam, menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Yang ketujuh, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Selanjutnya, tugas dan wewenang Kepolisian Negara. Yang pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Yang ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Yang kelima, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Yang keenam, melakukan penyelidikan
dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketujuh atau terakhir, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Baik, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tugas dan wewenang TNI. Tugas dan wewenang TNI antara lain: yang pertama, menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan dari luar maupun dalam terhadap keutuhan bangsa dan negara. Keempat, ikut serta aktif dalam melaksanakan perdamaian regional dan internasional. 5. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Keenam, melaksanakan segala peraturan maupun perintah dari pihak yang berkuasa pada saat terjadi peristiwa pelanggaran hukum. 7. Sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.